Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa Batam TV, kembali lagi di program UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Kali ini topik kita adalah tentang menjelajahi peluang program internasional di Universitas Internasional Batam. Tentunya saya tidak sendiri pada hari ini. Saya sudah ditemani dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah ketua ataupun kepala dari International Relationship Office atau IRO Universitas Internasional Batam. Kali ini beliau datang untuk menyampaikan informasi penting tentang apa aja nih peluang program internasional yang ada di Universitas Internasional Batam. Di sebelah saya, Miss Theodasia Lady Pratiwi, SPDM Hum. Halo, selamat siang Miss. Selamat siang. Baik Miss, kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya, luar biasa. Tidak hanya Miss Theodasia Lady Pratiwi, pemirsa, kita juga bersama dengan orang tua dari salah satu mahasiswa yang mengikuti program internasional 3+2 di Taiwan. Ada Ibu Mila. Halo Ibu Mila. Halo. Sehat ya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, baik pemirsa. Tentang topik kita pada siang hari ini, yaitu peluang program internasional yang ada di Universitas Internasional Batam. Kita akan menggali nih, apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Universitas Internasional Batam melalui program internasionalnya. Mungkin kita boleh tanya-tanya dulu nih ke narasumber kita yang pertama, Ibu Theodasia, Miss Theo, boleh ya Miss Theo? Boleh banget. Kalau boleh tahu Miss Theo, IRO ini sendiri, International Relationship Office, telah membersamai UIB itu dari tahun kapan Miss Theo? Nah, kalau IRO UIB itu pertama kali itu dibentuk itu di tahun 2011. Jadi UIB itu memulai penjajakan kerjasama itu ke beberapa negara. Mitra itu ada di Malaysia, ada di Thailand. Nah, itu sejak tahun 2010. Nah, sejak menjajakan itulah makanya butuh kantor, butuh biro yang bisa menangani itu. Makanya ada dibentuk International Relation Office atau IRO. Jadi pada saat pertama kali UIB menjalin mitra kerjasama dengan internasional itu, kalau boleh tahu kampusnya di mana aja itu, Mas? Nah, kita pertama kali itu mengirimkan mahasiswa untuk program internasional itu ada credit transfer atau student exchange. Itu kita ada mengirimkan mahasiswa ke King Mongkut University of Technology Thonburi di Thailand. Kemudian ada juga ke beberapa university di Thailand dan juga ke University Technical Malaysia Melaka di Malaysia. Jadi masih di sekitaran Southeast Asia Ya, dulu ya, Miss, betul. ya? Jadi tadi credit transfer ya, Miss? Ya. Selain itu, apa aja nih, Miss, program internasional yang ditawarkan? Nah, jadi semenjak kita mulai, kita kan awal tahun 2012 itu kita mulai mengirimkan mahasiswa. Nah, semenjak saat itu kita mulai punya beberapa program lain. Contohnya kita ada program 2+2 atau joint degree, kita juga ada program 3+2, juga ada program internship dan summer camp. Kalau dari program-program itu sebenarnya persyaratannya sulit nggak sih, Miss? Karena kan ini ke internasional ya, tingkatannya lebih gitu. Apakah syaratnya itu susah, Miss? Sebenarnya persyaratannya kalau secara umum itu ada di IPK. Jadi seperti misalnya kredit transfer kita kasih IPK misalnya minimal 3,0. Untuk internship juga 3,0. Kemudian juga ada program 3+2. 3+2 itu kita kasih IPK itu minimal 3,5. Jadi kenapa kita pakai standar IPK? Karena dari UIB pasti mau mengirimkan mahasiswa yang prospektif itu untuk mengikuti program internasional. Selain itu juga kemampuan bahasa Inggris. Kalau untuk kemampuan bahasa Inggris itu kita dengan menggunakan TOEIC karena UIB kan standarnya TOEIC. Itu untuk credit transfer, internship itu TOEIC minimal 500. Untuk yang joint degree dan 3+2 itu minimal 605. Selain TOEIC, TOEFL atau IELTS itu juga diterima ya, Miss ya?
Ya, diterima juga. Tapi secara umum kampus dari luar negeri dia tidak memberikan patokan harus TOEIC, harus IELTS. Intinya ada sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Oh, jadi nggak harus yang tinggi-tinggi banget kayak TOEFL, kayak IELTS, nggak harus ya Miss ya? Iya. Jadi menarik tadi Miss, ada program 2+2, berarti 2 tahun di UIB, 2 tahun di luar negeri. Betul. Itu prosedurnya gimana Miss, kok bisa 2+2 seperti itu? Nah, kalau 2+2 atau 2+2 itu program yang menarik ya. Jadi 2 tahun di UIB, 2 tahun di luar negeri. Dengan mengikuti program 2+2, teman-teman itu bisa mendapatkan 2 gelar. Jadi misalnya kalau di UIB manajemen, itu dapat gelarnya sarjana manajemen. Kemudian misalnya kuliah 2+2 di China. Nah, itu nanti dapat gelar misalnya Bachelor of Business Administration. Jadi nanti gelarnya misalnya TEJA, SM, BBA. Begitu. Nanti ijazahnya juga akan dapatnya 2. Dari UIB dan juga dari kampus mitra. Nah, kalau untuk prosedurnya itu biasanya nanti tetap pendaftaran ke AIRO, karena kan ini program kerjasama ya. Jadi semua dokumen persyaratan itu akan dikirimkan dari AIRO ke mitra. Jadi bukan mahasiswa yang langsung mendaftar ke kampus, tapi diurus. Ya, kita yang mengurus karena ini program kerjasama. Itu kalau dari syarat administrasi bakalan ribet nggak itu Miss? Kalau administrasi sejauh ini sepengalaman saya tidak ribet sama sekali ya, karena ya paling yang diminta data-data pribadi, misalnya paspor, kemudian transkrip akademik, surat keterangan mahasiswa, dan itu kan semua bisa kita akses ya, bisa kita minta ke UIB begitu. Kalau misalnya mahasiswanya ini nggak punya paspor Miss, tapi dia tertarik nih mau ikut program internasional, itu bakal dibantu nggak itu Miss? Nah, kalau untuk paspor, kita tetap usahakan ke mahasiswa untuk sebelum mendaftar itu pasti sudah punya paspor. Tapi sejauh ini kan anak-anak Batam pasti punya paspor. Rata-rata anak Batam pasti punya paspor. Gitu. Jadi sejauh ini belum pernah ada problem dengan paspor. Kalau paspor itu biasanya problemnya adalah masa berlaku. Nah, biasanya kita udah yang paspor yang ada dulu aja kita submit dulu ke mitra untuk pendaftaran, nanti update-annya baru kita kasih ke kampus gitu. Menarik. Terus tadi ada program 3+2, berarti 3 tahun di UIB, sarjana S1, 2 tahunnya magister di luar negeri. Betul. Itu bagaimana Miss prosedurnya juga? Nah, kalau program 3+2 ini juga program yang menarik karena dilihat dari antusiasme mahasiswa sekarang tuh proyeksinya sudah mau studi lanjut. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun dulu kan S2 tuh kayak terlalu tinggi gitu ya. Kalau sekarang tuh S2 sudah seperti apa ya? Seperti salah satu tujuan mahasiswa setelah S1 saya mau S2 gitu. Nah, jadi kalau program 3+2 3 tahun di UIB, 2 tahun di kampus luar negeri. Jadi dapat gelar S1 dari UIB, gelar S2-nya dari kampus mitra di luar negeri. Dan ini programnya menarik karena cepat. Kan biasanya kalau S1 4 tahun, S2 2 tahun, total 6 tahun kan ya. Tapi ini bisa dalam waktu 5 tahun itu bisa selesai S1 dan S2. Apalagi gelar S2-nya dari kampus mitra luar negeri. Internasional. Ibu Mila sekarang kan anaknya Kak Rara ya, ada di Taiwan. Betul. Itu gimana Bu perasaan Ibu tahu anaknya merantaunya jauh banget nih sampai ke Taiwan? Iya, begini, sebetulnya awalnya nggak tahu apa-apa ya, UIB itu gimana gitu ya. Kebetulan saya melanjutkan kuliah studi saya di UIB. Nah, di situ saya, yang tadinya orang banyak tahu UIB itu kayaknya sekolah yang hanya orang-orang tertentu, elit, kemudian harus pinter bahasa Inggris, kemudian ya pokoknya tidak sampai ke daerah-daerah tidak. Jadi setelah saya masuk sana saya jadi tahu. Nah, waktu itu anak saya baru kelas 1 SMA. Nah, jadi sejak saya kuliah di UIB ngambil S2 itu saya sudah mengenal program-program dari UIB itu sendiri. Dan kebetulan di tahun 2017 saya berkesempatan dibawa untuk berkunjung ke Taiwan, mengunjungi 10 universitas kalau nggak salah. Nah, di sanalah semakin kuat saya kayaknya yang dikunjungi itu memang kerjasamanya, diajak kerjasama itu menurut saya memang mumpuni untuk anak-anak yang sifatnya umum ya, bukan hanya dari
Chinese aja atau yang selama image orang kan gitu ya. Betul. Nah jadi pulang di situ saya mulai ngajak anak saya berdiskusi gitu kan, berdiskusi, ayo mau nggak kuliah di sini? Saya ceritakan semua pengalaman saya berkunjung ke 10 universitas di sana. Tapi saya tidak ada paksaan, memberikan masukan, pandangan. Nah kalau kamu mau pengen cepat selesai kuliah, ada program UIB itu namanya 3+2 tadi. Maksudnya apa Mi? Katanya 5 tahun nak dapat gelar. Masa kayak gitu. Ya udah kamu pelajarin dulu gitu. Akhirnya seiring waktu suka dia dan ikutlah seleksi ya Miss ya. Ikut seleksi, lancar semua, bahasa Inggrisnya juga alhamdulillah bagus. Nah, kenapa Mi harus di Taiwan? Gitu pertanyaannya kan. Karena nak sekarang itu kamu udah pintar bahasa Inggris. Sekarang banyak dibutuhkan bahasa Mandarin. Nah, kan plusnya di sana. Kalau kamu ngambil di sana, kamu bisa belajar bahasa Mandarin. Gitu. Tadinya mau ke Jepang atau apa dia itu ya pengennya. Ngikut dia kan dan tidak terlalu jauh dari kita. Nah, alhamdulillah akhirnya berangkatlah si anak ini. Tantangannya karena itu anak saya satu-satunya perempuan. Ibunya sendiri dong jadinya. Ya memang berat mau pertama kali melepaskannya ya. Sangat pasti. Berat karena 19 tahun dengan saya. Iya pasti. Bismillah. Berarti ancang-ancangnya udah jauh banget ya Bu? Iya, dari jadi, SMA ya Bu? Iya, dari kelas 1 SMA. Dia sudah saya kasih, kita berdiskusi bagaimana nanti kalau dia di sana, apa yang bakal dia lakukan gitu kan ya. Dan saya juga kuatkan kita bisa komunikasi setiap saat karena zaman ini udah nggak zaman kayak dulu ya. Internet udah di mana-mana, dimanapun dia ngubungin saya bisa. Nah itu setelah awal-awal dia juga agak risih ya, gimana? Nggak pernah berpisah dengan orang tua. Tapi menurut saya doa orang tua itu menembus langit. Ya, saya harus tenang, harus bahagia supaya anak saya juga tenang di situ. Alhamdulillah sekarang udah tahun terakhir, insya Allah tanggal 25 ini, tanggal 25 bulan Mei dia sudah wisuda S2-nya dan bahasa Mandarinnya sudah jago. Gitu loh. Jadi Miss, mungkin kita kembali ke Miss. Tadi kan programnya sebenarnya program-program yang lama banget ya, 2+2, 3+2. Kalau program singkatnya ada Miss? Oh, program singkat ada. Program paling singkat itu ada namanya summer camp. Nah, kalau summer camp itu belajar bahasa, belajar budaya di misalnya di Taiwan atau di Korea gitu. Nah, yaitu untuk have fun. Jadi biasanya programnya bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Dan itu biasanya peminatnya paling banyak karena ya programnya singkat. Kalau itu biasanya self-funded ya Miss ya? Nah, ada beberapa kampus itu yang memberikan subsidi bantuan. Jadi contohnya ada kampus di Taiwan, Minci, itu biasanya dia kasih gratis, tapi kuotanya terbatas. Misalnya untuk 3 orang free gitu. Tapi ada juga kampus-kampus yang dia memberikan fee yang memang harus dibayarkan mahasiswa. Beasiswa kan Miss sekarang itu 3+2 kita beasiswa kan? 3+2 beasiswa. Iya, beasiswa dari semester awal di tempat tinggal, dormitory-nya juga dapat, makan uang makan pun dapat ya Miss. Ya, untuk 3+2 disubsidi semua. Subsidi 5 juta. Iya, tinggal dan kuliah lah Bu ya? Iya, betul. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk magang yang dibayar gitu. Ya. Bukan magang ya, apa namanya itu? Magang di kampus gitu lah ya kan? Bukan, yang bisa kerja juga di luar ya? Iya, karena visanya di tahun kedua itu bisa Sudah dipakai untuk kerja. Iya. Jadi bukan visa student. Jadi dia begini, jadi ketika dia di tahun pertama itu dia diakuinya sebagai mahasiswa exchange, jadi non degree. Kalau non degree di Taiwan itu belum boleh bekerja. Jadi nanti baru di tahun kedua ketika mendaftar sebagai mahasiswa S2 itu baru nanti bisa bekerja. Jadi ini untuk program yang 3+2. 3+2. Oh. Tapi kalau untuk ikutin program-program ini ada syarat semesternya nggak Miss? Nah, ada. Kalau untuk 3+2 itu nanti mendaftar itu di semester 6, nanti berangkat di semester 7. Kalau untuk program seperti summer camp, itu nanti berangkatnya mulai di semester 3, mendaftar di semester 2. Sama juga dengan exchange, itu sudah bisa mulai berangkat di semester 3. Kalau untuk program joint degree 2+2 itu nanti mendaftarnya di semester 4, nanti berangkatnya di semester 5.
Jadi jeda waktunya pun nggak lama banget ya Miss ya, kalau untuk jeda waktu? Kalau untuk jeda waktu, kalau tergantung program. Jadi kalau untuk pertukaran mahasiswa, exchange itu biasanya 1 semester programnya. Kalau 3+2 berarti kan dia 2 tahun di kampus di luar. Kalau 2+2 juga dia nanti programnya 2 tahun juga di luar. Oke, mungkin boleh ditahan dulu nih Miss, informasi-informasi pentingnya lain ya Bu ya. Yep. Mungkin kita akan kembali lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat datang di MD. Silakan Kak. Halo Kak, mau konsultasi dengan dokter bisa? Boleh, mari saya antar ke ruang konsultasi. Ini aja Kak. Iya. Selamat datang di Astana Guest Hotel Ibu, ada yang bisa dibantu? Halo Kak, saya mau pesan kamar untuk staycation selama 1 minggu. Oh, boleh Kak. Halo, dengan Cindy. Perkenalkan saya Dr. Jenny ya. Boleh saya tahu keluhannya apa? KTW jadi gak asing ya. Kalau boleh tahu, kamu kuliah di mana ya? Kuliah di UIB. Nah, pas banget nih. Khusus semua warga UIB, kamu bisa nikmati banyak benefit di mitra-mitra UIB seperti di Balison, Kamu bisa dapat diskon sampai 10%. di Astana Goya City Hotel. Kamu bisa dapat harga spesial di semua tipe kamar. Di sini dapat apa aja sih, Dok? Dapat free konsultasi, dapat diskon untuk treatment, dan produk MD Lab. Tunggu apa lagi? Nikmati semua benefit bersama mitra-mitra UIB sekarang. Mau kamu mahasiswa, dosen, staf, bahkan alumni, cukup bawa kartu tanda pengenal bahwa kamu adalah warga UIB dan Gold Card jika kamu adalah alumni, kamu langsung bisa nikmati semua benefitnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Cek selengkapnya di sini. Lanjut lagi, Gaspol, Pak. Wih, kan. Welcome to the Faculty of Education. On behalf of the entire faculty, I extend a warm welcome to all prospective and current students. The Faculty of Education is dedicated to fostering the next generation of educators. We offer a stimulating and rigorous academic environment that equips you with the knowledge, skill, and passion to make a real difference in the lives of your students. Our faculty is comprised of distinguished scholars and experienced practitioners who are passionate about education. They are committed to providing you with a personalized learning experience that combines theoretical knowledge with practical application. At the Faculty of Education, you'll have the opportunity to explore English language education program. This program offers concentrations in English language and pedagogy. Engage in dynamic coursework that challenges and inspires you. The Bachelor of English Language Education program focuses on developing your deep subject matter knowledge. You'll gain a strong foundation in your chosen field like English language and literature, ensuring you can confidently guide your students. Effective teaching methodologies will equip you with the latest research-based teaching strategies to cater to diverse learners and create engaging learning environments. Assessment and evaluation skills. You learn to effectively assess students' progress and use data to inform your teaching practice. Gain valuable hands-on experience through practicum placements in the real classrooms. Collaborate with a diverse and supportive learning community surrounded by fellow students who share your passion for education. We believe that education is the cornerstone of a thriving society. We are committed to preparing you to become effective and innovative educators who can shape the future. Whatever you are just starting your educational journey or looking to further your professional development, the Faculty of Education has something to offer you.
I encourage you to explore our website and programs to learn more about how we can help you achieve your educational goals, including success in our Bachelor of English Language Education program. Welcome to the Faculty of Education. On behalf of the entire faculty, I extend a warm welcome to all prospective and current students. The Faculty of Education is dedicated to fostering the next generation of educators. We offer a stimulating and rigorous academic environment that equips you with the knowledge, skill, and passion to make a real difference in the lives of your students. Our faculty is comprised of distinguished scholars and experienced practitioners who are passionate about education. They are committed to providing you with a personalized learning experience that combines theoretical knowledge with practical application. At the Faculty of Education, you'll have the opportunity to explore English Language Education program. This program offers concentrations in English language and pedagogy. Engage in dynamic coursework that challenges and inspires you. The Bachelor of English Language Education program focuses on developing your deep subject matter knowledge. You'll gain a strong foundation in your chosen field like English language and literature, ensuring you can confidently guide your students. Effective teaching methodologies will equip you with the latest research-based teaching strategies to cater to diverse learners and create engaging learning environments. Assessment and evaluation skills. You learn to effectively assess students' progress and use data to inform your teaching practice. Gain valuable hands-on experience through practicum placements in the real classrooms. Collaborate with a diverse and supportive learning community surrounded by fellow students who share your passion for education. We believe that education is the cornerstone of a thriving society. We are committed to preparing you to become effective and innovative educators who can shape the future. Whatever you are just starting your educational journey or looking to further your professional development, the Faculty of Education has something to offer you. I encourage you to explore our website and programs to learn more about how we can help you achieve your educational goals, including success in our Bachelor of English Language Education program. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Teja Maulana Hakim di program UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Oke pemirsa, pada hari ini kita kedatangan satu narasumber lagi, yaitu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Batam, Pak Bakhtiar. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Pemirsa, kita juga telah terhubung dengan salah satu peserta dari program 3+2 di Taiwan. Kami sedang mencoba untuk menghubungkan dengan pesertanya, jadi mungkin kita kembali lagi ke narasumber. Mungkin Miss Theo, saya ingin bertanya Miss, mungkin kan untuk program-program internasional ini kan kelihatannya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat pasti banyak peminatnya ya Miss ya. Kalau dari Airo sendiri, apakah misalnya ada pelatihan Miss untuk orang-orang yang misalnya pengen ikut nih nanti di sini, jadi dari awal mereka udah ancang-ancang dan udah dilatih gitu, ada nggak? Nah biasanya itu kalau untuk pelatihan misalnya seperti bahasa Inggris, sebenarnya dari UIB sudah menyediakan dari tahun pertama itu sudah ada kelas bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2. Kemudian kan kalau di UIB juga salah satunya adalah TOEIC, itu memang sudah dipersiapkan dari awal.
Jadi memang dari semester 1 itu targetnya adalah TOEIC. Jadi ketika mahasiswa mendaftar ke program internasional butuh sertifikat kemampuan bahasa Inggris itu tidak sulit begitu. Oh, sudah ada Miss gitu. Karena sebenarnya juga untuk mengurus visa seperti Taiwan itu kita butuh juga sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi gampang gitu ketika memang minta TOEIC, oh sudah ada gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan dari UIB-nya. Kemudian juga kalau untuk IPK, memang anaknya sudah mau ikut program internasional, kita sampaikan persyaratannya. Berarti dari anaknya sendiri juga sudah niat, berarti kan memang harus perform baik gitu kan setiap semesternya biar IPK-nya tercapai gitu sesuai dengan persyaratan. Kalau tadi kan dari negara-negara mitra kan awalnya masih ada di Southeast Asia, sekarang sudah sampai ke Asia. Ada nggak Miss negara-negara di luar Asia lagi yang mungkin bekerja sama bermitra dengan UIB? Kalau bermitra dengan UIB itu kita ada dengan Prancis. Jadi kalau Prancis sebenarnya kita yang menerima mahasiswa. Jadi itu dengan Université Savoie Mont Blanc itu kita ada setiap tahun itu di bulan-bulan Mei sampai Juni Juli itu kita selalu terima mahasiswa dari Prancis. Itu dia magang di program studi teknik sipil. Tapi kalau untuk program internasional ini nggak ada batasan untuk ataupun syarat dari program studi nggak ada ya Miss ya? Harus dari program studi ini, harus dari ini, nggak ada Miss? Beberapa kalau untuk exchange itu bisa prodi mana saja. Karena kan bisa mengambil mata kuliah yang bukan di prodinya. Kan sekarang kita ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mahasiswa misalnya manajemen mau ambil mata kuliah yang terkait dengan pariwisata misalnya, itu kan masih boleh. Nah, tapi untuk misalnya 3+2 itu memang tergantung dengan prodi S2 yang ada di mitra. Jadi untuk sekarang seperti 3+2 hanya ada untuk manajemen, akuntansi, itu di International Management and Business Administration, itu kan berhubungan ya. Kemudian juga ada di SI itu bisa, karena TSI S2-nya itu di Visual Communication Design. Kemudian juga ada arsitektur, itu nanti masuknya di Taiwan itu di Industrial Design. Jadi udah banyak banget ya misalnya mitra-mitra UIB selain dari Asia juga banyak ya Miss? Iya. Oke pemirsa, kita sepertinya sudah terhubung dengan Mbak Rara dari Taiwan. Halo Mbak Rara. Halo Kak. Halo, terdengar ya suara saya? Ya. Halo Mbak Rara. Ya, halo Kak. Halo. Oke pemirsa, mungkin masih ada sedikit kendala teknis. Mungkin Miss, saya juga masih penasaran tentang program exchange ini. Biasanya dia ada nggak dari mungkin negara-negara Eropa yang buka program exchange untuk pertukaran 6 semester selama 1 semester? Kalau sekarang sebenarnya kalau untuk UIB belum, targetnya pasti ada gitu. Cuman puji Tuhannya ada program ISMA. ISMA itu Indonesian International Students Mobility Awards. Dari sejak tahun 2022 itu kita sudah mengirimkan mahasiswa. Ada yang ke Italia, ada yang ke Hungari, ada yang ke UK, ke Boston, juga ada yang ke Belarus. Jadi memang rata-rata ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika. Pak Bakhtiar, ini kan kebetulan nih Pak, alumni dari SMA Negeri 1, itu Kak Balkis dari jurusan program dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Sekarang nih ada mengikuti program ISMA di Hungaria. Perasaan Bapak gimana Pak? Tahu alumninya sangat luar biasa nih sampai ke luar negeri. Ya alhamdulillah mendengar itu, saya selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Batam itu bangga ya. Bangga sekali bahwa ada siswa semansa yang menimba ilmu di Universitas Internasional Batam dan terpilih dan mendapat mengikuti sebuah program yang sangat luar biasa di luar negeri, ke Hungaria begitu ya. Nah, sangat bangga sekali mendengar itu. Kalau itu alumni apalagi biasanya adik-adiknya tahu nggak deh Pak yang di SMA 1 kalau kakaknya bisa ke Hungaria gitu? Ya bisa jadi mereka sudah tahu ya kan, karena beberapa waktu yang lalu pihak UIB juga sudah melakukan sosialisasi ke sekolah dan memberitahukan kepada adik-adik kelasnya bahwa ada berita anak semansa mengikuti program
internasional ke Hongaria begitu. Dan saya mendengar itu juga bangga, dan apalagi adik-adiknya begitu. Tentu ini menjadi suatu motivasi ya bagi adik-adiknya untuk dapat berlanjut, mungkin juga bisa mengikuti kakak-kakaknya ini tadi, Balkis tadi itu misalnya. Tapi mungkin kalau dari Kak Balkis ini dari SMA-nya udah ada kelihatan nggak Pak? Balkis, aura mau keluar negerinya itu? Pada intinya anak-anak ini punya minat belajar yang tinggi ya. Jadi pada prinsipnya mereka itu ingin meraih cita-cita mereka setinggi-tingginya. Mereka punya mimpi untuk mendapatkan masa depan yang baik. Selalu saya katakan kepada mereka, raihlah cita-cita kalian setinggi-tingginya. Mimpi-mimpi kalian silakanlah demi masa depan yang lebih baik. Nah, tempat belajar itu kan harus mereka cari mana universitas yang terbaik, universitas yang bagus, yang mampu mendukung tempat dia belajar dan memberikan mimpi yang baik untuk masa depannya begitu. Nah, saya rasa mungkin UIB salah satu yang dia dengar dan mereka rasakan begitu, sehingga dia memilih salah satunya adalah UIB begitu. Baik, Bapak boleh ditahan dulu nih. Mungkin kita kembali lagi ke Mbak Rara. Halo Mbak Rara. Halo Kak. Halo Mbak Rara. Ya, halo Kak. Halo Pak. Sehat ya Mbak Rara di sana? Sehat, alhamdulillah. Oh ya Mbak Rara, kami pengen tahu nih, Mbak Rara kan salah satu peserta dari program 3+2, 3 tahun di UIB, 2 tahun di luar negeri untuk mengikuti program magister. Sebenarnya ada kesulitan nggak Mbak Rara untuk beradaptasi di sana? Jadi awalnya itu adaptasi di Mingchi University of Technology Taiwan ini, kalau untuk saya sendiri cukup menantang. Apalagi case-nya kan aku ini Muslim di negara yang notabene-nya mayoritas muslimnya sedikit atau minoritas, jadi komunitas muslimnya itu kecil. Jadi waktu baru datang itu sebenarnya agak bingung. Yang paling utama bingungnya itu gimana ini cari makanan halal, karena kan mereka jualnya non halal ya. Apalagi cutting dari UIB khususnya itu belum ada ya, tidak ada yang Muslim. Tapi untungnya di Mingchi ini kita nggak cuma dari UIB aja, tapi kita juga punya dari Bengkulu, dari Jakarta, dari Bali, dari Surabaya. Jadi mereka bantu adik-adiknya untuk kasih tahu di sini ada loh restoran Indo. Apalagi di sini kan banyak migran Indonesia yang kerja ya. Jadi mereka buka restoran Indo tuh tersebar di mana-mana gitu. Jadi akhirnya nemuin solusi, makan di restoran Indo. Terus untuk di tahun pertama itu karena kita di dormitory lokal itu nggak boleh masak, jadi susah sebenarnya. Tapi untuk tahun kedua sekarang udah pindah ke dormitory internasional, itu sudah ada dapurnya, jadi sekarang lebih mudah sih untuk kalau urusan makan. Kalau urusan adaptasi sama orang-orangnya, orang Taiwan tuh ramah banget, hampir mirip kayak orang Indonesia. Terus mereka juga menghargai perbedaan, jadi rasanya kayak di Indonesia aja sih, kayak nyaman aja, kayak di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Oke Mbak Rara, pas pertama kali sampai di Taiwan itu ada penghalang bahasa nggak Mbak Rara? Language barrier gitu. Iya, pasti ada, karena apalagi orang Taiwan itu kitanya nggak bisa Mandarin, merekanya juga Inggrisnya minim kan. Jadi kalau komunikasi ya pakai handphone, kayak Google Translate gitu. Untungnya mereka juga open, kayak ya nggak apa-apa, aku tahu kamu orang baru gitu. Jadi mereka juga bantu. Ya itu tadi karena mereka super ramah, enak sih di sini. Super ramah. Sangat-sangat ramah ya Mbak Rara ya. Kalau untuk dari pembelajaran Mbak Rara, adaptasinya dengan pembelajaran bagaimana? Apakah di sana pembelajaran materinya disampaikan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Mandarin? Karena aku ambilnya kelas internasional, aku kan jurusannya International Master Business Administration. Jadi kelasnya itu full bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kita mau ambil kelas bahasa Mandarin juga bisa, tapi kan kemampuannya kan di bahasa Inggris, jadi ambilnya full kelas Inggris. Profesornya juga semuanya berpengalaman, semuanya lulusan luar negeri, jadi bahasa Inggrisnya fluent, kitanya juga gampang mengerti. Profesornya juga enak, diajak diskusi lebih gampang lah, kayak ketemu di jalan pun kayak, Prof bisa nggak kita diskusi sebentar? Oh mereka open banget, kayak oh iya ayo kita diskusi gitu sih.
enak banget di sini. Mudah ketemu sama dosen. Kalau dari cuaca di sana Mbak Rara, dari ini. cuaca, apakah ada sedikit kendala untuk adaptasi nih Mbak Rara? Karena kan kalau di Indonesia kan cuma ada 2 musim nih, kemarau, musim hujan. Kalau di sana kan ada 4 musim. Itu gimana Mbak Rara? Iya. Kebetulan hari ini 8 derajat, jadi dingin banget kan, udah masuk winter sekarang. Jadi kendalanya ya kalau di sini panas banget, dingin banget, jadi kaget. Cuman karena aku suka dingin, jadi nyaman-nyaman aja. Oke Mbak Rara, di sini kebetulan nih udah ada ibunya nih Mbak Rara, ada Bu Mila. Boleh disapa dulu ibunya Mbak Rara? Iya. Halo Nak. Ya. Apa kabar? Sehat. Sehat ya? Baik. Gimana? Tetap semangat? Iya, sehat. Tetap semangat di sana? Semangat lah, kan sebentar lagi lulus. Oh, sebentar lagi lulus. Sebentar Alhamdulillah. Gimana tesisnya? Tesisnya gimana? Udah sampai bab berapa? On progress bab 3. Udah bab 3. Lancar-lancar aja ya. Sehat-sehat selalu. Iya. Hebat, anak Umi hebat di sana. Udah hebat ngomongnya tadi udah bagus banget oh. Ya. Kaget mamanya. Mbak Rara sendiri pada saat pengen ikut program 3+2 ini, ada nggak kendala dari misal ibu nggak ngizinin gitu, atau ibunya kayak nahan jangan gitu, ada nggak Mbak Rara? Kebalik Kak. Kebalik. Iya, awalnya berat kan, karena kan saya anak satu-satunya, tapi ibu saya tuh dari saya kelas 1 SMA udah kayak ngasih arahan gitu, nanti kamu kuliahnya kayak gini, 3+ tuh gini-gini. Jadi kayak tadi pikir-pikir ya udah nggak apa-apa, pisah 2 tahun, habis itu nanti pulang kan kerjanya di sana gitu. Awalnya saya nggak mau ninggalin, kalau ibu saya nggak mau ninggalin, mendorong saya untuk kesini. Jadi kebalik ya Kak ya, bukan sulit malahan lancar banget ya ke sana ya. Iya. Kalau di Taiwan sendiri Kak, maaf. Kalau di sana sendiri untuk teman-temannya ini kan internasional berarti banyak ya. Untuk teman-temannya sendiri gimana Kak? Iya. Sangat-sangat ramah, akrab banget di sana? Sangat-sangat ramah. Dan dari mana-mana juga ada dari France, ada dari Jerman, ada dari Vietnam, ada dari Thailand, ada dari Myanmar. Jadi di sini beraneka ragam dan semuanya saling bantu sih, saling ngajarin kalau misalnya kita nggak paham. Apalagi kalau misalnya berkelompok di sini, usahakan jangan satu kelompok sama yang negara kamu aja gitu. Kalau misalnya dibagi kelompok, diusahakan satu kelompok dengan orang-orang yang dari luar negeri, biar kita tahu gimana sih belajar sama. Kalau orang Jerman ini gimana sih cara belajarnya, kalau orang Thailand ini gimana sih cara belajarnya, kayak gitu sih Kak. Bertukar pikiran ya Mbak Rara ya? Iya. Untuk diskusi dan bertukar pikiran. Mbak Rara, di sini juga kita ada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Batam. Ada Pak Bahtiar. Boleh disapa dulu Mbak Rara? Hai Rara. Halo Pak. Sangat luar biasa ya Pak ya, alumninya bisa sampai ke luar negeri. Iya, mantap. Mbak Rara sendiri, selama di sana ada nggak kesan-kesan yang sangat membekas di Mbak Rara gitu? Apalagi mengikuti program 3+2 ini kan nggak singkat ya. 2 tahun di luar negeri itu pun bukan perjalanan yang sebenarnya kelihatannya singkat 2 tahun, tapi kan pasti banyak sekali cerita-ceritanya selama 2 tahun di sana. Ada nggak kesan yang paling membekas di sana Mbak Rara? Kesan yang paling membekas, pengalaman ngerantau di sini tuh bikin saya jadi lebih mandiri, karena saya belajar juga ngambil keputusan sendiri, karena dari kecil sampai besar kan kalau ngambil keputusan itu ya sampai sekarang pun masih berdiskusi sama ibu saya ya. Tapi kadang dulu tuh saya nggak bisa ambil keputusan sendiri, kayak Umi aja lah. Tapi sekarang keputusan penuh harus di tangan saya sendiri. Jadi saya ngerasa bertumbuh lebih banyak di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rencana sekolah ke luar negeri,
Taiwan itu menurut saya tempat yang cocok banget, apalagi sistem pendidikannya tuh udah bagus, orang-orangnya dan teman-teman dari overseas, dari luar negeri itu juga baik-baik gitu. Dan plusnya adalah yang tadi ibu saya sudah sampaikan, kalau kita udah bisa bahasa Inggris, mungkin kita juga bisa improve bahasa Mandarin kita, karena bahasa Mandarin itu diperlukan banget untuk pekerjaan di Indonesia. Kalau dari ibu sendiri gimana nih Bu perasaannya ngeliat anaknya jauh banget sampai ke Taiwan untuk menempuh pendidikan? Kalau dari ibu sendiri gimana pesannya untuk Mbak Rara, Bu? Iya, saya bangga ya. Kenapa? Di luar ekspektasi saya, anak yang selalu saya dampingin ya. Di sini dia betul-betul dewasa, malah lebih kuat dia dari saya gitu. Jadi ya itu aja intinya. Apalagi dia itu sekarang sekamar dengan orang Vietnam ya, kalau nggak salah ya, orang Vietnam itu. Jadi otomatis kan budayanya berbeda ya Pak ya. Nah itu dia, alhamdulillah dia bisa menanggulangi perbedaan itu. Jadi tidak ada konflik di sana. Itu yang membuat saya sangat bangga. Banyak sekali kemandirian, tanggung jawab. Dia sudah bisa mengambil suatu keputusan, menurut saya memang sudah sangat dipikirkan. Anak usia merantau umur 19 tahun, sekarang 20 mau 22 tahun ya. Menurut sangat mudah ya katanya itu kan. Apalagi selama ini sangat tergantung sama saya. Tetapi dengan saya kuliahkan itu, menurut itu memang keputusan yang sangat tepat. Disinilah yang dia tidak dapatkan di didikan saya, ia dapatkan di luar. Ya, dia yang taunya kemudian justru kesulitan yang dihadapin itulah yang membuat dia semakin bijak, semakin mandiri, semakin kuat. Itu yang menurut saya ini yang harus kita tahu ya. Jadi kalau anak diwa kita itu dia manja, ya. Tergantung ya Pak, selalu minta ini dan itu. Tapi ketika dia jauh, dia bisa ngambil keputusan. Kadang-kala untuk nelpon seperti saya kerja kan. Nah nggak bisa dong langsung, pasti malam. Sedangkan keputusan saat itu harus disampaikan gitu. Nah itu dia ambil dengan yang sangat tepat, yang mungkin dia bisa memikirkan dampak-dampaknya. Dan alhamdulillah ya udah mau berakhir ini, nggak ada persoalan. Paling persoalannya waktu gempa saja. Sempat gempa ya? Sempat gempa yang bikin dia panik, nangis sambil jerit umi, nelpon, saya kaget. Ternyata dia kan baru pertama kali ada gempa itu. Terus tapi ternyata di sana bangunannya tuh sudah diinikan. Cuma mereka tidak tahu karena mereka baru ya menghadapi ada gempa di sana. Alhamdulillah sekarang kalau ada gempa udah santai aja. Itu udah ke rumah dia kedua kok, Taiwan itu. Udah sangat betah di sana Pak. Kalau kata orang kan memang pengalaman itu adalah guru terbesar dalam hidup ya Bu ya. Kalau kita nggak bisa nyari mungkin pembelajaran dari kampus, ya kita cari pembelajaran dari kehidupan. Iya, satu lagi informasi yang perlu saya sampaikan untuk semua ya orang-orang tua ya. Sekarang ini kan beasiswa tuh sudah banyak ya Pak ya. Tawaran beasiswa, salah satu yang dimotori oleh UIB ya. Saya kalau nggak beasiswa nggak mampu Pak untuk PNS seperti saya. Satu semester itu bisa 40 jutaan. Alhamdulillah anak saya tuh semuanya beasiswa. Jadi memang dia di tahun kedua ada tes lagi ya. Apakah dia dapat 25%, 50% atau 100%. Alhamdulillah anak saya dapat 100% lagi. Cuma di yang tahun kedua ini karena dia sudah diberi kesempatan untuk bekerja, untuk biaya makan nggak dapat lagi subsidi. Yang lainnya tetap. Jadi dormitorinya, kemudian uang kuliahnya, malah dosen-dosennya yang saya dapatkan dari anak saya cerita, Mi enak sekali kalau ketemu dosen tuh mau bimbingan, ketika dia lewat aja Pak dipanggil, Prof mau ini langsung duduk, tidak harus janji lagi kemana-mana. Nah itu sangat berbekas, dia cerita sama saya, kayaknya enak betul ya di sini. Dia sangat berterima kasih Umi dulu ngarahin ke sini, dia banyak sekali hal-hal yang positif yang dapatkan yang belum pernah ia dapatkan selama ini gitu. Jadi kalau pesannya untuk orang tua di luar sana, mungkin percayalah sama anaknya ya Bu ya. Solusi untuk, kan sekarang ini universitas negeri yang favorit itu berebut banyak kali kan. Betul. Jadi menurut saya kenapa enggak sih ya. Sekarang beasiswa nggak usah takut anak kita, dan kemudian nih zaman sekarang ini untuk komunikasi itu udah sangat lancar. Jadi saya merasa anak saya tuh tidak jauh karena setiap saat dia nelfon, ini lagi ngapain ini, udah biasa, udah kayak ada aja di rumah gitu kan. Nah jadi kita yakinkan, percayakan kepada anak kita. Kalau kita beri kepercayaan,
Dan kita juga di sini dia akan tenang di sana menuntut ilmu. Ya itu tadi beasiswa tadi. UIB udah memotori ini semua, kenapa nggak dipergunakan? Daripada kuliah di sini ya Pak ya, misalnya ngambil yang biasa aja, tapi masih perlu lagi kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin ya. Ini dapat semua gitu loh. Yang diinginkannya siap untuk bekerja keluar dari kuliahnya nanti di Universitas Mengci ya, Mengci dari situ. Oke, boleh ditahan dulu ya Bu ya, nanti kita lanjutkan. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Hai, gua Doni. Keseharian gua bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Bangun, kerja, pulang, tidur. Kecuali hari Sabtu dan Minggu, gua full tidur seharian. Itu udah gua lakuin selama 7 tahun. Setelah lulus sekolah, ngeliat teman-teman gua udah pada nikah, karir bagus, sedangkan gua masih gini-gini aja. Bisa sih naik pangkat, tapi kata Pak Bos, Kamu tuh bisa naik pangkat. Tapi kuliah dulu, Pak. Di umur gua yang sekarang, kelamaan bagi gua ngabisin waktu 4 tahun buat kuliah. Ada gak ya kuliah yang bisa dapat gelar tanpa harus kuliah selama 4 tahun? Ada, RPL UIB jawabannya. Kuliah cepat, terjangkau, dan modal pengalaman kerja melalui program rekognisi pembelajaran lampau UIB. Konversikan pengalaman kerja kamu dan lanjutkan sisa tahun kuliahnya saja. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp kita ya. Salam sejahtera dan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam memasuki tahun 2024 telah berusia 24 tahun. Saat ini kami memiliki 2 program studi yang berakreditasi A, yaitu program Sarjana Hukum dan program Magister Hukum. Keunggulan kami tidak terlepas dari dedikasi yang tinggi dari para dosen, keseriusan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran, serta dukungan dari alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam terus berupaya untuk menyediakan pendidikan hukum berkualitas tinggi yang tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masa depan, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Kami bersyukur menjadi fakultas favorit di Universitas Internasional Batam, dan ini tidak terlepas dari dedikasi serta kompetensi tenaga pengajar kami. Mereka bukan hanya ahli dalam bidang pendidikan, tetapi aktif dalam penelitian yang membawa kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu hukum. Metode pembelajaran kami terapkan tidak hanya informatif, namun juga interaktif, dan selalu memastikan setiap mahasiswa kami terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Selain menjadi pusat pendidikan yang unggul, Fakultas Hukum kami juga mendedikasikan diri untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Kami percaya bahwa melalui integritas ilmu hukum yang praktek nyata akan dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan bangga, saya selaku Dekan Fakultas Hukum mengundang Bapak Ibu dan adik-adik calon mahasiswa untuk bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sebagai tempat yang tepat untuk mengikuti ilmu dan meningkatkan kualitas diri demi masa depan yang cemerlang. Bersama, mari kita ciptakan masa depan yang cerah dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Salam sejahtera bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ladies and gentlemen, warm greetings from all our academic community of Computer Science, Universitas Internasional Batam. First, let us express our gratitude to the Almighty God who always blesses us at this moment, and may we all always be blessed with health and happiness. Harum semerbak si bunga raya, di depan halaman tumbuh beribu. Kita yakin dan percaya kita hebat dengan dukungan Bapak dan Ibu. In accordance with our vision of becoming an internationally reputable faculty in producing graduates and advancing science, technology, and the arts that empower society to respond to global challenges, our faculty carries out the mission to implement the Tridharma of higher education for the welfare of the entire academic community. Allow me to introduce our Information System major and Information Technology major as a place to facilitate our dream on producing the future leaders. Ladies and gentlemen, in our activities, we always value smart work, innovation, dedication to society, integrity, cooperation, customer focus, and excellence. Kota Gurindam, kota pusaka, kota yang kaya adat budaya. Kampus kita, kampus merdeka, semoga kita makin sukses dan jaya. Allow me to pray for our continued health, and of course, let's join the Faculty of Computer Science in Universitas Internasional Batam. Together we can. Thank you. Greetings from all of us. Halo pemirsa Batam TV, kembali lagi dengan program UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Sekarang kita sudah berada di segmen terakhir nih. Mungkin kita bisa tanya-tanya dulu ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, saya penasaran nih. Ini kan dari tadi sudah ada 2 alumni dari SMA Negeri 1 Batam yang mengikuti program internasional ke luar negeri. Iya. Kalau boleh tahu Pak, di SMA Negeri 1 Kota Batam sekarang kelas 9-nya itu ada berapa siswanya Pak? Kelas 12, mohon maaf. Kelas 12. Iya, kelas 12. Kelas 12 itu ada 14 kelas dengan total siswa 626 orang. 626 orang. Banyak ya, itu Pak, yang akan tamat tahun ini. Tahun ini. Kalau untuk mereka pasti nanti akan ikut SNBP, SNBT gitu ya Pak ya. Kalau SNBP sendiri kuotanya berapa itu Pak di sekolah? Kita kebetulan sebagai sekolah yang akreditasi A dapat jatah 40%. Jadi dari 626 orang itu kemarin sudah ada di ranking, ranking eligible, totalnya kurang lebih sekitar 240-an lah. Yang memiliki kesempatan untuk mengikuti SNBP begitu. Seleksi nasional berdasarkan prestasi ya Pak? Iya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi mereka harus pandai-pandai memilih kira-kira peluang lebih besar masuk ke situ. Kampusnya kemana gitu ya. Berarti lumayan pusing juga ya Pak ya? Anak-anak SMA kelas 12 sekarang lumayan stres nih mau pilih kuliah mau kemana gitu. Kalau stres tuh enggak sih, cuma mereka sudah punya cita-cita, udah ada tujuannya gitu. Makanya saya juga kadang-kadang mengingatkan daripada kuliah jauh-jauh ke luar Batam, toh kenapa tidak kalau swasta ya Pak ya? Kita ya, kalau di luar Batam juga swasta kan gitu kan. Tapi mereka lebih mengutamakan masuk negeri dulu. Nah kalau tidak masuk negeri baru mereka masuk swasta. Makanya saya bilang kenapa mesti jauh-jauh kalau tidak di Batam kita juga ada kampus-kampus hebat kan gitu kan. Sepertinya UIB lah begitu contohnya. Contohnya alumni Semansa kan bisa berprestasi di situ. Keluar negeri ya? Keluar negeri lagi. Contohnya 2 tadi ya Pak. Contohnya Rara dan Balkis tadi kan. Itulah makanya saya bilang selalu mengingatkan mereka begitu. Hemat biaya dan juga
orang tua dekat kan begitu. Iya, nggak perlu jauh-jauh. Jauh-jauh. Karena di sini kan sudah ada yang berkualitas, apalagi memberikan beasiswa yang banyak, apalagi potongannya sampai 100% gitu. Iya, betul. Kuliah secara gratis. Kalau dari pandangan Bapak sendiri sebagai kepala sekolah menengah atas nih Pak, SMA. Menurut Bapak program-program UIB ini bagaimana Pak? Hampir setiap tahun UIB datang ke sekolah untuk memberikan edukasi lah ya kepada calon-calon mahasiswa atau anak-anak yang mau tamat. Dan bahkan fasilitas khusus diberikan oleh UIB, mengundang ke kampus UIB dengan menyediakan transportasi bus gitu. Jadi ada 4-5 bus untuk satu jurusan, misalnya IPA, bahkan 2 hari itu, saking banyaknya kita kan. Dan kita senang gitu ya. Nah, dan anak-anak mendapatkan informasi yang baik tentang pendidikan masa depan dia, ya kan. Jadi dari sana saya merasakan ini hal yang bagus. Program-program UIB yang disampaikan itu cukup bagus. Dan saya sangat terkesan lah dengan UIB. Dan SMA Negeri 1 Batam itu sejak 2022 itu kita sudah bekerja sama dengan UIB dengan beberapa program gitu. Salah satunya kita dengan program arsitek, dengan jurusan arsitek kita sudah minta seperti model semansa begitu kan, marketnya semansa sudah dibangun, jadi diberikan gambarannya oleh para mahasiswa UIB waktu itu. Nah ini juga menjadi suatu contoh bagi mahasiswa murid-murid atau siswa kami di Semansa. Dia kenalan juga dengan mahasiswa UIB waktu itu. Jadi semua program UIB itu umumnya sangat baik lah, yang dapat diterima jika mereka memang betul-betul ingin berprestasi untuk belajar ke depannya begitu. Tidak kalah lah, ya kan? Kualitas UIB luar biasa begitu. Tapi kalau dari siswa-siswa sendiri Pak, mereka biasanya ada nggak Pak keraguan, apalagi kalau mau masuk UIB kan swasta gitu. Karena mereka kan pasti mengejar negeri, dan swasta ini kan biasanya kalau orang-orang berduit lah yang bisa masuk ke situ. Ada nggak pemikiran-pemikiran gitu? Kalau siswa Semansa itu, kalau saya lihat secara ekonomi orang tua ya, ekonomi orang tua itu boleh dikatakan menengah ke atas. Karena mereka lebih cenderung ingin masuk ke Semansa itu untuk mendapatkan suatu pendidikan yang baik, sehingga mereka memang targetnya ingin kuliah semua, mau di negeri atau swasta. Tapi mereka lebih cenderung yang berprestasi itu ambil yang ke negeri dulu, kan begitu. Nah ini yang menjadi barometer bagi anak-anak Semansa itu. Jadi kemanapun dia kuliah, sebenarnya tidak menjadi kegalauan atau apalah begitu. Hanya beberapa siswa saja yang mungkin yang kurang mampu, tapi itu tadi, jika mereka paham dan bisa memilih UIB, kan banyak beasiswa yang didapatkan kan begitu. Nah, itu salah satu motivasi juga. Dan saya sampaikan seperti itu kepada mereka. Karena saya juga ada program khusus ketika 1 bulan, 2 bulan mereka belum tamat, saya akan panggil mereka semua dan saya berikan sosialisasi, pemahaman kemana mereka setelah tamat SMA. Itu juga program saya sendiri. Saya sendiri yang turun menyampaikan kepada siswa kelas 12 itu. Gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita sedikit lagi akan berada di penghujung program. Mungkin boleh dari Bapak kata-kata penutup untuk mungkin murid-muridnya nih Pak, yang bingung nih, masih bingung mau lanjut kuliah kemana sih gitu. Ya, kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Batam kelas 12 khususnya yang akan tamat tahun ini, saya berpesan dan mengimbau bahwa apabila Anda tidak dapat masuk ke perguruan tinggi negeri yang Anda cita-citakan di mana saja, nah ada peluang kedua ya yang bisa diambil untuk di kota kita sendiri, di kota Batam, dan salah satunya kampus yang sudah memberikan aksi nyata, yaitu beasiswa, bidik misi dan segala macamnya, dan sudah terbukti ada siswa SMA A1 yang berprestasi bahkan mendapat beasiswa ke luar negeri dengan program 3+2 atau juga program lain-lainnya, mereka bisa ke luar negeri. Nah ini suatu contoh yang baik, dan mudah-mudahan UIB menjadi pilihan kedua apabila tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri nantinya. Semoga sukses dan siap belajar untuk masa depan yang gemilang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin Ibu kata-kata terakhir penutup.
Oh ya, untuk orang tua ya, solusi terbaik kalau anak kita tidak diterima di universitas negeri, ayo dong ambil ke luar negeri. Nggak usah takut biaya. Di UIB sudah menyiapkan kerjasama banyak sekali di luar negeri itu. Anak-anak kita bisa dapat beasiswa. Dengan menyekolahkan anak kita melanjutkan kuliah di luar negeri, itu banyak sekali manfaatnya. Ya, dia bisa mandiri, bertanggung jawab, ya, bisa mengambil keputusan sendiri, dan lagi bisa juga kerja sampai dengan kuliah gitu. Gitu aja. Terima kasih Ibu. Mungkin terakhir Miss Theo, kata-kata penutupnya mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih penasaran banget nih program internasional itu gimana? Boleh Miss Theo. Oke, kalau untuk dari saya teman-teman pasti banyak pertanyaan terkait dengan program internasional, pasti juga banyak yang tertarik. So, jangan sungkan teman-teman, silakan datang ke kantor kami ada di Humas kantornya, teman-teman bisa datang, bisa tanya-tanya, kami selalu terbuka untuk setiap pertanyaannya teman-teman. Kalau teman-teman mau meyakinkan orang tua juga, mari, nanti kami juga akan bantu, kalau memang bisa untuk telepon dan segala macam, bisa. Pasti jangan sungkan pokoknya untuk tanya-tanya dan juga mengikuti program internasional, karena sudah ada testimoni langsung ya tadi ya, jadi pastinya akan menambah value-nya teman-teman ke depannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membersamai saya pada hari ini. Baik, pemirsa Batam TV, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa program internasional ini merupakan program yang sangat-sangat luar biasa dan salah satu program unggulan yang ada di Universitas Internasional Batam. Jadi kalau kamu mau ikut program internasional kita, jangan lupa join dengan Universitas Internasional Batam. Terima kasih Miss Theo, terima kasih Bu Mila, terima kasih Pak Bahtiar. Terima kasih juga kepada Kak Rara yang tadi telah bergabung melalui sambungan telepon. Mungkin cukup sekian pada hari ini, saya tutup dengan satu bait pantun. Di atas dahan burung tempua melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program UIB EduTalk, kerjasama Universitas Internasional Batam dan Batam Televisi. Batam TV, inspirasi Kepri.